قبل المنية تدري بوصلي قبل المنية خير البرية نذر إلي ما أنت إلا عطية خير البرية نذر إلي أنت إلا كنز العبية كم ذا أنادي يا خير هادي كم ذا أنادي يا خير هادي قصدي مرادي يا سيدي يا جد لي بوصلي قبل المنية خير البرية نزر إلي ما أنت إلا كنز العبية خير البرية نزر إلي ما أنت بذكري أمان إني محب ولو برؤيا أمشي محبا ولو برؤيا خير البرية
آله صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. بسندنا المتصل إلى الإمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرامته في الدارين، آمين. Hadis nomor 7621, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Laisa ala rajulin, tidak ada terhadap seseorang nazrun, nazar, fima la yamlik, pada sesuatu yang tidak dia miliki. Walaknul mu'min kaqatli, mengutuk orang beriman, melaknat orang beriman, itu sama dengan membunuhnya. Wa man qatala nafsahu, dan siapa saja yang membunuh dirinya. Wa man qatala nafsahu, dan siapa saja yang membunuh dirinya bisyai'in, dengan sesuatu, udziba bihi, niscaya dia akan diazab, niscaya dia akan diazab bihi, dengannya sesuatu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa man khalafa bimillatin, dan siapa saja yang bersumpah, halafa, wa man halafa, siapa saja yang bersumpah bimillatin, dengan agama, siwal Islam, selain agama Islam, kadziban, al-kadang dia berbohong, fahuwa kama qala, maka dianya seseorang seperti yang dia katakan. Wa man qazafa, dan siapa saja yang menuduh zina, qazafa, menuduh zina. Wa man qazafa, siapa saja yang menuduh zina, mukminan, akan orang beriman, bikufrin, dengan kekufuran, fahuwa kaqaslihi, maka dianya seseorang, maaf salah, qazafa, menuduh saja. Siapa saja yang menuduh akan orang beriman dengan kata-kata kafir, maka dianya orang menuduh kaqatslihi, seperti membunuhnya orang beriman.
Allah, kedengaran suaranya? Suara ada habis, stop. Tinggal dikit. Ada beberapa poin yang ditegaskan dalam hadis ini. Pertama, tidak ada kewajiban nazar terhadap sesuatu yang tidak dimiliki. Tidak ada nazar sesuatu yang tidak dimiliki. Artinya, kalau saya punya tanah ini, saya nazar wakafkan ke masjid, dan tanah itu tidak pernah dia miliki sampai mati, maka nazar tidak wajib dipenuhi. Nazar hanya jatuh pada perkara yang kita punya. Barang-barang yang kita tidak punya, maka tidak bisa dinazarkan. Itu poin pertama. Ini hadisnya penggalan-penggalan. Poin kedua, mengutuk orang beriman sama dengan membunuhnya. Maka jangan pernah katakan laknatullah kepada orang beriman. Tidak boleh juga mengatakan laknatullah kepada orang kafir yang masih hidup. Yang boleh dikatakan laknatullah orang kafir yang mati kafir. Abu Jahal, paman Nabi Abu Thalib, jangan. Gak boleh. Tapi Fir'aun, Qarun, Qarun, itu boleh. Tapi kalau orang beriman, kalau kita katakan laknatullah, itu sama kita membunuhnya. Maksud membunuhnya dosanya, bukan hukumannya. Kalau hukumannya tidak, hukum membunuh dibunuh. Orang yang mengatakan laknatullah kepada orang beriman, tidak ada ulama mengatakan dia dibunuh, tapi dosanya sama dengan dosa membunuh orang beriman. Yang ketiga, orang yang membunuh diri, azabnya pada hari kiamat adalah seperti dia bunuh diri di dunia. Kalau dia bunuh diri di dunia minum racun, maka di akhirat dia diazab dengan minum racun, tapi enggak sampai mati, karena mati sudah dibunuh oleh Allah. Mati sudah dimatikan, jadi tidak ada lagi mati. Mati hanya sekali saja, yaitu ketika ajal masing-masing datang. Nah, setelah itu nggak ada mati lagi. Mau disambar petir kuburnya nggak mati dia. Mau dibakar di neraka nggak akan mati-mati. Jadi mati hanya sekali. Illa maitatan wahidah, kecuali hanya sekali mati saja. Nah, pada hari kiamat kalau dia gantung diri di dunia, maka di neraka dia akan digantung. Kalau dia minum baygon, Allah buatkan racunnya di akhirat, yaitu dalam neraka. Yang keempat, orang yang bersumpah dengan agama selain Islam, dia bohong, maka dia seperti dia katakan. Ini contohnya nggak boleh kepada pribadi. Contohnya katakanlah dia bersumpah. Apa kata dia? Kalau dia yang mengambil barang si fulan, kalau dia yang mengambil barang si fulan, dia bersedia jadi Yahudi. Ternyata memang dia yang ambil. Maka pada saat itu dia berpindah agama
dari Islam ke Yahudi. Kalau dia katakan saya enggak melakukannya, padahal dia melakukannya. Kalau dia melakukannya, dia bersedia menjadi majusi. Ternyata dia melakukannya, maka dia jadi majusi. Itu mana siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam, dia bohong, maka seperti yang dia katakan. Tapi kalau dia jujur, maka dia kembali ke dalam Islam dalam keadaan tidak selamat. Dia kembali ke dalam Islam dalam keadaan tidak selamat Islamnya. Maka jangan pernah sekali-kali bersumpah walaupun benar dengan agama selain Islam. Katanya, saya berani, kalau saya melakukan, saya bersedia, bukan saya, dia bersedia mati Nasrani, kata dia. Dan dia memang tidak melakukannya. Maka dia kembali ke dalam Islam. Islamnya itu enggak selamat lagi, enggak seenak sebelum dia bersumpah, enggak senyaman dia sebelum bersumpah. Maka jangan, kata Nabi, sekali-kali bersumpah dengan selain Islam. Nah, kemudian orang yang menuduh kafir kepada orang beriman, siapa? Gak kenal lagi. Waman qazafa mu'minan bi kufrin, orang yang menuduh orang beriman dengan kafir, maka dia sama membunuh orang beriman tersebut. Siapa? Nah, Salafi, Wahabi. Ini menuduh kafir kepada orang beriman, maka dosanya sama dengan membunuh orang beriman. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Seluruh kitab sittah meriwayatkannya, tambah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini hadis sahih, dicatat, wajib disampaikan supaya enggak enak-enak menuduh orang beriman kafir. Jangankan orang beriman yang sudah sholat, yang sudah pernah puasa Ramadan berkali-kali, orang kafir yang mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali saja di medan perang karena takut, dicurigai karena takut mati, itu pun tidak boleh dituduh kafir. Maka Sayyidina Usama bin Zaid dapat marah, kena marah daripada Nabi, marah yang tidak pernah dilakukan kepada beliau sebelumnya, sehingga beliau mengatakan, saya berharap baru saja masuk Islam, sehingga saya tidak terlalu dimarahi oleh Nabi. Gara-gara apa? Gara-gara suuzon kepada orang kafir yang dia kejar di medan perang. Ketika terdesak, dia ucapkan 2 kalimat syahadat, langsung beliau bunuh. Nah, orang yang seperti itu pun tidak boleh dicurigai imannya. Secara logika memang dia itu masuk Islam gara-gara terdesak. Nah, yang seperti itu enggak boleh juga dituduh kafir. Sekarang tuduhan kafir sama siapa? Sama orang yang nenek moyangnya Islam, sama orang yang sholat jamaah di masjid, sama orang yang sudah puasa Ramadan berkali-kali, bukan sudah pernah haji juga. Dituduh kafir gara-gara apa? Gara-gara ziarah makam Wali Songo, lalu doa di sana. Hanya gara-gara itu. Gara-gara baca selawat Nabi. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju. Gara-gara baca selawat ini orang yang nenek moyangnya Islam,
yang sudah sholat 5 kali sehari semalam, imam di masjid, imam tarawih setiap Ramadan, hafiz 30 juz, kafir. Pandangan Wahabi. Gara-gara selawat itu. Syirik. Antum bayangkan. Jangan sampai masyarakat kita terlibat menuduh kafir. Karena menuduh orang kafir ancamannya sama dengan membunuh orang beriman. Hadis riwayat Kitabus Sittah. Nah, enggak usah azan. Dah. Azan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hadis berikutnya 27622. Hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'ala rajul talaqun fima lam fima la yamlik." Tidak ada terhadap seorang laki-laki talak pada sesuatu yang tidak dia miliki. Laisa 'ala rajul, tidak ada terhadap seorang laki-laki talakun, talak fima lam yamlik, pada sesuatu yang tidak dia miliki. Wala itaqun fima la yamlik, tidak ada hak memerdekakan pada sesuatu yang tidak dia miliki. Wala bai'un fima la yamlik, tidak juga jual beli, tidak juga menjual sesuatu yang tidak dia miliki. 3 hal. 1, menceraikan orang yang tidak dinikahi. Ini enggak sah, walaupun nanti akan jadi istrinya. Dia beli gorengan, minta tambah 1, enggak mau tukang gorengannya, dikatakan anti tolikun salasa, kamu saya jatuhkan talak 3 sama tukang gorengan. Seminggu setelahnya nikah dia dengan tukang gorengan tersebut. Nah, apakah talak yang dijatuhkan sebelum akad nikah itu dihitung setelah dia nikah dengan orang tersebut? Nah, hadis inilah jawabannya, tidak. Nah, ini enggak terlalu masalah. Enggak ada efek. Enggak ada efek di dalam bermasyarakat. Kemudian memerdekakan pada sesuatu yang tidak dimiliki. Ini juga tidak ada hari ini karena tidak ada budak. Nah, yang poin nomor 3, ini yang sering terjadi di tengah masyarakat. Menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Menjual sesuatu yang tidak dimiliki. 1, calo tanah. Nah, itu kayak dia yang punya tanah. Itu nggak boleh. Atau menjual barang orang lain. Menjual barang curian tidak sah jual belinya. Menjual barang hasil rampok nggak sah. Menjual barang temuan tidak sah. Menjual barang temuan tidak sah, karena itu bukan milik kita. Menjual beras zakat fitrah tidak sah. Biar mudah dibagi, diuangkan saja beras ini, kata amil zakat. Tidak sah, karena syarat menjual harus milik kita, dan beras itu bukan milik amil zakat, bukan milik amil zakat. Jadi dia tidak berhak menjual. Dan kata ulama dalam kitab fikih,
harus milik sempurna. Mungkin itu milik kita tapi belum sempurna, ini tidak sah juga dijual. Apa syarat menjadi milik sempurna? Kalau kita beli barang sudah kita ambil, ini baru boleh dijual. Barang sudah kita qobat, boleh dijual. Tapi kalau belum dikobat nggak boleh, karena belum sempurna jadi hak milik. Apalagi di zaman transaksi pakai online, kita tidak punya barang, kita hanya punya gambar-gambar barang. Kita buat juga toko toko online, masukkan data-data di situ, masuk ke kedai-kedai orang, gambar barangnya. Nah, gambar semua barang dia punya di toko dia itu. Nah, setelah orang pesan, kita beli kepada produksi barang. Dari produksi barang kirim langsung ke pembeli kita. Ini hukumnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena barang yang kita jual itu belum sempurna menjadi hak kita. Kalaupun kita menjual barang yang ada di kedai orang lain, barang yang menjadi hasil produksi orang lain, hukumnya boleh-boleh saja, tapi dengan syarat barang itu kita beli dari tempat produksi, kirim ke tempat kita. Walaupun dengan jumlah yang sama yang akan dikirimkan kepada pembeli, tetap barang itu dibuka dulu dari paketnya. Buka dulu, keluarkan isinya, kemudian dilihat baik-baik, dihitung, bungkus kembali dengan bungkus yang sama, nggak ada masalah, baru kirimkan kepada pihak pembeli. Ini hukumnya sah. Nah, tapi kalau langsung demi menghemat biaya kirim, dari tempat produksi ke tempat kita, dari tempat kita ke pelanggan, ada 2 biaya kirim yang dipotong. Akhirnya langsung saja dari produksi ke pembeli. Sementara kita hanya atas nama. Ini jual beli yang tidak sah. Ini dasar hadisnya, la bai'un fi ma la yamlik. Tidak sah menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Nah, untuk hari ini telinga dihemat-hemat sedikit karena suara saya terserak di jalan, jadi telinga dipasang bagus-bagus. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, laisa ala muslimin jizyatun, tidak ada terhadap orang muslim itu pajak. Hadis Sunan Abi Daud, hadis sahih riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak ada terhadap muslim itu pajak. Jizyah itu adalah pajak jiwa. Al-Insyar pajak perdagangan. Jadi yang dikenakan kepada non-muslim ada 2. Ada pajak usaha, ada pajak jiwa. Siapa saja yang kena pajak di zaman pemerintahan Islam, kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negara Islam. Apa saja syaratnya? 1, laki-laki. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, merdeka. Laki-laki, baligh, merdeka, berakal. 4 syaratnya. Perempuan nggak dipajak, anak-anak nggak dipajak, hamba sahaya nggak dipajak, orang gila nggak dipajak. Pajak yang terbesar hanya 3 dinar setahun bagi orang kaya.
Orang sederhana 2 dinar, orang miskin 1 dinar. Ini pajak nyawa, pajak hak hidup. Anaknya bebas, istrinya bebas, budaknya bebas. Itu pemerintahan Islam. Kemudian ada pajak usaha, itu 1/10. Nah, pajak usaha 1/10, 10%. Nah, jadi hari ini ada yang menghalalkan pajak dengan dalil-dalil syariat. Menghalalkan pajak dengan dalil-dalil syariat, dengan dalil-dalil logika. Apa kata mereka? Kalau tidak ada pajak, negeri ini mau dibangun dengan apa? Jalan raya mau dibangun pakai apa? Bandara mau dibuat pakai apa? Kalau tidak ada pajak. Kalau mereka mau jujur dengan diri pribadinya, mau jujur dengan realita yang ada, terutama di Indonesia. Mungkin Indonesia bisa membuat aspal ke jalan ke sawah-sawah. Nah, jalan ke sawah itu pakai aspal. Jadi jemput padi itu pakai mobil. Nah, dengan kekayaan yang ada. Jadi pajak itu justru menghilangkan sebuah keberkahan karena dia melanggar aturan syariat. Nah, laisa 'alal muslim jizyah. Tidak ada terhadap muslim kewajiban pajak. Nah, hari ini bagaimana kita dengan pajak? Nah, sebagai warga negara yang punya kepentingan yang pajak, bayarkan saja pajaknya karena ada kepentingan. Itu namanya menyelamatkan hak. Itu dalam hal ini dia adalah korban. Dia adalah orang yang dizolimi. Dan ingat, pajak tidak akan menggantikan zakat. Nah, pajak tidak menggantikan zakat. Jadi kalau sudah bayar pajak, enggak kena zakat, boleh. Tapi kalau bayar zakat enggak kena pajak, bagus. Bagi yang bayar zakat enggak dipajak lagi, itu bagus kalau ada kebijakan seperti itu. Nah, laisa ala makhurin yamin. Tidak ada terhadap orang dipaksa itu sumpah. Tidak ada terhadap orang dipaksa sumpah. Kalau sekiranya seseorang dipaksa bersumpah, ditodongkan senjata di kepalanya, disuruh dia menceraikan istrinya, talaknya enggak jatuh, disuruh dia bersumpah, sumpahnya enggak jadi, disuruh dia murtad, murtadnya tidak sah kalau dipaksa. Bagaimana standar pemaksaan? Ada beberapa aturan, ada beberapa qaidah yang ditetapkan oleh para ulama, pemaksaan yang sah dengan pemaksaan yang tidak sah. Satu, pemaksaan yang sah kalau orang yang memaksa punya kekuatan untuk merealisasikan paksaannya, ancamannya. Yang kedua, orang yang dipaksa meyakini, minimal menduga kalau sesuatu paksaan tidak dilaksanakan, ancaman akan dilakukan oleh yang memaksa. Yang ketiga, tidak ada tempat minta tolong, tempat berlindung, melainkan hanya menjalankan paksaan. 3 hal. Katanya dia dipaksa, yang memaksanya lebih lemah daripada yang dipaksa, itu enggak mungkin.
Latif, paksanya Bang Safir. Nyawa atau harta, itu pemaksaan yang tidak sah. Akhirnya Safir milih harta, milih nyawa, maka sumpahnya terlaksana. Karena kalau Safir angkat lehernya Latif tuh bisa tergantung-gantung nih. Itu nggak sah. Atau yang memaksa adalah orang memang kuat tapi nggak punya nyali untuk melakukan ancamannya. Nggak mungkinlah dalam kondisi negara yang aman dia ngancam membunuh. Dia ngancam akan membunuh, itu nggak mungkin. Dan paksaan bagi seseorang itu bukan hanya ancaman membunuh. Ada bagi orang tertentu dianggap ancaman, dipermalukan di khalayak orang ramai, itu juga dianggap sebuah ancaman. Untuk detail pembahasannya rujuk ke dalam kitab fikih dalam bab pemaksaan, babul ikrah. Bab memaksa. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, laisa, tidak ada kewajiban ala terhadap manistapada, seseorang yang mengembangkan harta. Istapada, yang mengembangkan malan akan harta. Zakatun, itu zakat. Hatta, sehingga yahula alaihil haul, berlalu di atasnya satu haul, berlalu di atasnya 1 tahun. Ini dalil bahwasanya zakat perdagangan syaratnya adalah sampai haul. Selagi perdagangannya belum sampai 1 tahun, maka tidak ada kewajiban zakat. Kalau sampai 1 tahun, belum tentu juga wajib zakat. Dilihat dulu apakah sampai 1 nisab atau tidak. Hanya saja masyarakat kita sekarang, mereka lupa kapan menghitung haul. Ini kendalanya sekarang. Bikin haul sendiri-sendiri, kayak haulan orang meninggal. Dia bukan kayak haulan orang meninggal bisa digeser-geser, tidak. Dia haulnya itu ditetapkan berdasarkan kapan dia mulai buka usaha, bukan kapan dia ngisi barang ke kedainya, tapi kapan dia buka kedainya untuk berjual beli kali pertama. Ini tanggal, bulan, tahunnya harus dicatat. Misalnya tanggal 10 Syawal 1446 Hijriah mulai dagang. Maaf, 10 Syawal 1445 Hijriah mulai dagang. Maka dihitung kekayaannya tanggal 10 Syawal juga. Enggak boleh 1 hari sebelumnya, tidak boleh 1 hari setelahnya. Harus di hari yang sama di tahun berikutnya. Kalau di hari tersebut total kekayaannya sampai 85 gram emas, nilai emas pada hari itu, bukan hari kemarin, pada hari itu, maka diponislah dia orang wajib zakat. Tapi kalau tidak, maka dia tidak kena zakat. Walaupun 1 hari setelahnya dihitung nilai barangnya 2 kali lipat, karena ada kenaikan barang. Maka patokannya harus 10 Syawal, nggak boleh digeser.
Kalau digeser ada kemungkinan dia tidak wajib zakat, jadi bayar zakat, itu nggak ada masalah, jatuhlah sedekah. Tapi karena gara-gara digeser harusnya dia kena zakat, tapi karena terlambat ngitung, harga emas turun, harga emas naik, harga barang turun, akhirnya dia lolos pada zakat. Sebetulnya kalau dihitung kemarin kena zakat dia, karena harga emas sedang naik, harga emas sedang turun, harga barang sedang naik. Nah, tapi karena terlambat satu hari, harga emas naik, harga barang turun, maka dia menganggap dirinya tidak wajib zakat, padahal wajib zakat. Di akhirat kelak dia termasuk daftar orang tidak bayar zakat, gara-gara terlambat menghitung satu hari. Ini poin penting bagi pedagang. Nah, ada orang tuanya berdagang, yang ada kedai, isi kedainya bukan dagang nasi. Dagang nasi nggak ada hitungan haulnya. Apa yang dihitung di akhir haul? Nah, sore saja udah kosong piringnya. Bukan dagang lontong, jam 9 nggak ada lagi lontong. Dan tunggu 1 tahun, sore saja nggak ada lagi lontong, udah tutup ya. Jadi kalau jual nasi, jual makanan, itu yang dihitung adalah uang tabungan. Uang tabungan hasil daripada perdagangan. Jadi yang dimasukkan perdagangan di sini adalah kalau barang yang dijual itu barang yang tahan lama, seperti bahan bangunan, sembako, pecah belah, pakaian, semuanya perabotan dan lain-lain. Laisa, tidak ada alaman nama terhadap orang yang tidur sajidan hal keadaan sujud. Sajidan hal keadaan sujud, wudu'un itu wudu' hatta yattaji', sehingga dia berbaring. Fa innahu, maka sesungguhnya seseorang, idza taja'a, apabila dia berbaring, istarkhat mafasiluhu, niscaya akan kendor persendian-persendiannya. Tidak ada terhadap orang yang tidur hal keadaan sujud itu wudu sehingga dia berbaring, maka sesungguhnya orang berbaring, apabila dia berbaring, niscaya kendorlah persendian-persendiannya. Jadi kalau sekiranya seseorang sholat, kemudian ketika dia sujud sempat tertidur, maka wudunya tidak batal. Kalau sedang sujud dia sempat tertidur, wudunya tidak batal, selama tidak diyakini bahasanya ada keluar sesuatu daripada dua jalan. Tapi kalau dia sudah tidur berbaring, maka wudunya pasti batal. Kenapa batal? Karena persendiannya melonggar. Ketika melonggar, maka keluarlah angin. Tapi ketika sujud itu persendiannya mengencang, termasuk urat-urat duburnya itu juga mengencang. Nah, hadis hasan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan berarti tidur sujud, tapi tidur dalam keadaan sujud. Kalau tidur posisi sujud batal wudu. Nah, kalau gitu saya selepas sholat witir tidur di kamar kayak orang cacingan. Nah, sampai pagi. Kemudian dia wudu dengan sholat subuh, dengan wudu sholat isya. Nah, selama 40 tahun. Mana ceritanya itu? Nah, ceritanya sah tidurnya itu sujud. Karena ketemu hadis Nabi, orang yang tidur sujud wudunya nggak batal.
itu terbalik pemahamannya. Bukan tidur sujud, tapi sujud tertidur. Dalam keadaan sholat, lalu dia sujud dan tertidur. Mungkin ini kejadian sholat apa? Sholat tasbih. Laisa ala waladiz zina min wizri abawin syai'un. Tidak ada terhadap anak zina dari dosa kedua orang tuanya syai'un apapun. Tidak ada terhadap anak zina dari dosa kedua orang tuanya syai'un apapun. Di sini Nabi masih menggunakan bahasa abawaihi, kedua orang tuanya. Bahasa abawaihi di sini adalah bahasa huruf, bukan bahasa syar'i. Kalau bahasa syar'i, anak zina hanya satu orang tuanya, tidak punya dua orang tua. Tapi Nabi di sini menggunakan bahasa biologis, bahasa umum. Jadi anak zina tidak memikul dosa dari kedua bapak ibunya, bapak biologisnya sama ibunya. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau dia jadi imam hukumnya makruh. Makruh hukumnya anak zina jadi imam. Ada ulama berpendapat seperti itu. Tapi dosa mak bapaknya nggak bisa ditujukan kepada dia. Nggak boleh dipanggil hai anak zina, nggak boleh. Nah, wahai bapak kamu mana? Anak tak bapak. Ini hukumnya haram karena dia tidak tahu menahu. Dan dia pun kalau ditanya nggak mau lahir dengan hubungan zina. Nah, dia sendiri pun nggak mau dengan hubungan zina. Nah, jadi ada anak zina yang ori, artinya semua orang tahu dia anak zina. Ada anak fi hukmi zina. Dia menurut pandangan masyarakat dia bukan anak zina, anak daripada hasil pernikahan. Tapi dalam pandangan syariat dia dihukum anak zina, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena yang menjadi wali nikahnya adalah bapak biologis. Nah, jadi dia ini si fulan sama si fulanah itu terjadi zina. Asbab terjadi zina akhirnya dikawinkan oleh orang kampung. Setelah dinikahkan lahirlah anak dari hasil zina tersebut. Setelah dua orang ini berkawin, kawin paksa. Nah, ketika anak ini lahir perempuan, kemudian ketika dia menikah, menjadi wali nikahnya adalah suami ibunya, bapak biologisnya. Orang katakan tuh mama bapak aslinya, yang tahu dia cuman sama istrinya. Itu kalau dia menutupi dua belah pihak. Atau yang tahu cuman keluarga dia sama keluarga istrinya. Tapi ketika akad nikah lupa sejarah tersebut, atau malu untuk diingatkan, atau enggak mau mengingatkannya, akhirnya dia kawinkanlah, dia menjadi wali nikah kepada anak tersebut. Maka hasil hubungannya itu adalah anak zina secara pandangan syariat, walaupun orang kampung mengatakan itu hasil pernikahan. Itu satu. Yang kedua,
Kalau walinya itu tidak cukup syarat jadi wali. Ini khusus untuk antum pesannya. Carilah mertua sebelum cari istri. Jangan cari calon istri dulu baru cari mertua belakangan. Sudah ketemu sama calon istri, ternyata calon mertua enggak sholat. Dia ngotot juga jadi wali nikah. Itu sudahlah itu, habis riwayat antum, berzina seumur hidup. Kenapa? Karena yang menikahkan adalah bapaknya yang tidak sholat. Kenali dulu bapaknya, sholat enggak bapaknya? Ketika sholat bapaknya tidak melakukan dosa besar, tidak berkekalan atas dosa kecil. Kemudian zawil muru'ah, punya harga diri di dalam lingkarannya. Di dalam lingkarannya. Perhatikan. Ini bapak ini rajin sholat nih. Jamaah di shaf pertama. Kemudian sholat sunnahnya cukup. Kemudian harga dirinya cukup. Pas dicek tidak ada anak perempuannya. Nanti selesai dah. Nanti cari lagi yang lain. Karena di akhir zaman itu sangat parah sekali. Itu perlu diselidiki lebih awal. Kalau tidak, terjadilah zina terpimpin. Kan kasihan hafiz Quran sepanjang hidup berzina. Ulama sepanjang hidup berzina, berbahaya. Asal-asal saja. Maka nggak usah mencari sendiri. Cariin sama orang tua. Khair. Bisa dipahami. Apalagi akidahnya rusak. Akidahnya salah. Ternyata bapaknya Syiah. Gawat itu. Ternyata bapaknya pemahamannya tajsim. Ternyata bapaknya pemahamannya tasbih. Bapaknya mengatakan Allah itu berjuntai di arsy, kata bapaknya. Kata bapaknya Allah bertangan. Kalau itu berarti sama saja untuk dinikahkan oleh luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Batal akad nikahnya. Artinya jangan kawin dengan anak salafi tuleh. Tapi kalau salafi luar nggak apa-apa. Tanya dulu bapaknya, Pak salafi ya? Iya. Menurut bapak Allah bertangan nggak? Oh enggak. Allah duduk di arsy nggak? Enggak. Sifat 20 bagaimana? Wajib. Asy'ariyah atau Maturidi? Asy'ariyah. Maturidi juga boleh. Tapi katanya Utsaimin, itu jana, mundur lagi. Waktu itu hilang Utsaimin. Katakan akidah saya, akidah bin Baz. Itu langsung putuskan hubungan dengan anaknya, kecuali kalau mau dinikahkan di KUA. Kalau nggak mungkin itu kalau dinikahkan di KUA. Ini perkara penting untuk zaman sekarang. Perkara penting. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Laisa alaikum, tidak ada kewajiban terhadap kalian fi ghasli mayyitikum, dalam memandikan jenazah kalian." Ghuslun itu mandi. Tidak ada kewajiban terhadap kalian di dalam memandikan jenazah kalian itu mandi. Jadi setelah memandikan jenazah, hukum mandi tidak wajib, hanya sunnah saja. Kenapa sunnah mandi setelah memandikan jenazah? Karena kemungkinan besar orang yang memandikan jenazah terpercik najis dalam proses pemandian.
maka sunnah mandi setelah memandikan jenazah, tidak wajib. Laisa indallahi yaumun wa lailah, tidak ada di sisi Allah hari dan malam, tidak ada di sisi Allah hari dan tidak juga malam, ta'dilu yang menyetarai Lailatul Gharra wa Yaumal Azhar, malam yang terang Gharra dan hari yang cerah. Nah, hari yang cerah, malam terang, hari cerah itu hari apa itu? Hari Jumat maksudnya di sini. Jadi tidak ada di sisi Allah hari yang setara dengan hari Jumat, malam yang setara dengan malam Jumat. Maka malam Jumat dan hari Jumat itu hari spesial di mata Allah. Maka pada saat itu, pada hari itulah diciptakan Nabi Adam. Itu hari untuk manusia. Nah, hari jadi manusia. Yang mau jadi manusia, hormati hari Jumat. Yang tidak mau menjadi manusia, atau dia akan keluar dari kategori manusia kalau dia tidak menghargai hari Jumat. Karena Allah kabulkan doa Nabi saja, sehingga tidak terlihat manusia yang berubah dari manusia karena tidak menghargai hari Jumat. Kalaulah bukan karena doa Nabi, azab umat ini tidak dirubah wujudnya, maka mungkin akan terjadi lagi sejarah kepada Bani Israel yang menangkap ikan pada hari Sabtu, yaitu jadi monyet. Nah, jadi babi. Karena dia tidak menghargai hari Sabtu. Allah berikan kemudahan bagi umat ini, yaitu pada Jumat saja. Umat Bani Israel dari pagi enggak boleh sampai tenggelam matahari. Umat Nabi dari azan berkumandang. Tapi tetap harus menghargai hari Jumat kalau mau tetap menyempurnakan manusia dalam dirinya. Kemarin ada hadis yang kita baca. Apa bunyi hadisnya? Tidak ada sesuatu yang bisa berpotensi 1000 kali lipat semisalnya kecuali manusia. Nah, salah satu cara meninggikan potensi yaitu hari Jumat. Siapa yang hari Jumatnya lebih banyak ibadahnya dari yang lain, lebih banyak selawatnya, lebih sempurna sunnah-sunnah Nabi dalam dirinya, maka akan terlihat potensi manusia lebih banyak dari dirinya daripada yang lain. Tapi siapa yang melanggar aturan-aturan hari Jumat, yang tidak menghargai hari Jumat, membuat hari Jumat sebagai hari untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan perlihatkan, akan berubah kadar manusianya, bergeser dan bergeser, mungkin akan mirip kepada monyet atau kepada babi. Kualitas manusianya itu akan berkurang, walaupun wujudnya seperti manusia. Lama-lama kok semakin rakus saja dia ya. Nah, berarti dia sudah jadi monyet. Lepas itu nggak tahu lagi halal haram, punya orang, punya siapa saya, rata. Itu udah total monyet. Suka sama yang busuk-busuk, nah itu babi. Yang kotor-kotor, senangnya yang kotor-kotor, yang melanggar-melanggar fitrah. Jadi perjalanan hidup ini akan membuktikan bagaimana manusia menyikapi dengan hari Jumat. Karena itulah hari manusia
Jadi tidak ada hari bagi Allah yang lebih berharga yang bisa menandingi daripada hari Jumat. Nah, tidak boleh bermain hari Jumat. Nah, hargai hari Jumat, amalkan semua sunnah-sunnahnya, potong kukunya, nah, potong bulu ketiaknya, cabut, kumis, ana, mandi bersih, barajim, ruas-ruas jari, pakai pakaian yang paling bagus yang dia punya dari pakaian putih. Nah, ini khusus nih, celana Jumat putih, nah, baju dalam putih Jumat, gamis yang putih yang baru untuk Jumat, sorban yang putih yang baru untuk Jumat, ridak putih Jumat, jubah yang putih Jumat. Kalau punya kesempatan lebih awal, dia berangkat lebih awal, tidak mau terganggu dengan siapapun. Nah, dia khusus solat dengan Allah, zikir, selawat, pastikan akan bertambah kualitas manusia pada diri orang tersebut. Nah, tapi sekiranya dia tidak pernah menghargai hari Jumat, biasa-biasa saja dibuat hari Jumat itu, asalan saja, maka dia akan jadi manusia asalan. Apabila dicemarkan pada hari Jumat, ada dua kemungkinan pada dirinya sifat yang menonjol. Satu, kiradatan khasiin. Yang kedua, babi. Kiradah atau babi. Maka yang izin ke dokter gigi ke hari Jumat. Itu dalam perjalanan, jaga adabnya dengan sholat Jumatnya dan semuanya. Izin keperluan hari Jumat. Antum dan orang tua luar kota minggu ketiga hari Jumat. Dan sampai antum ikut orang tua. Sebentar lagi muazin masih main apa itu? Motor-motor di pantai air manis. Kemudian dah keringat-keringat mau salat Jumat. Mungkin orang tua tidak tahu. Tapi antum sebagai pelajar, saya berkomitmen jam 11:30 itu dah waktu untuk Jumat. Nah, itu waktu untuk Jumat. Nah, bagi yang senior mungkin itu harus dilebihkan lagi, dimajukan lagi waktunya untuk pribadi masing-masing. Bagi yang kecil-kecil jangan. Hanya bagi yang dewasa saja. Itu untuk orang-orang tertentu saja. Nah, nanti jam 11 dah pergi semuanya. Nah, nyampe di masjid 11:30 juga. Itu enggak boleh. Khair. Jadi hati-hati dengan kemuliaan hari Jumat. Hadis terakhir, laisa fil ibilil awamil sadaqah. Tidak ada pada onta yang dipekerjakan itu zakat. Jadi onta yang dipekerjakan itu tidak ada zakatnya. Onta ngangkut air, onta transportasi, ini tidak dikenakan zakat oleh Nabi SAW. Bahkan zakat onta tersebut kalau digembalakan, kalau dikasih makan dia di kandang, rumputnya diambilkan, ini tidak ada kewajiban zakat. Nah, cukup insyaallah. Ya, silakan. Kalau ini dalam sholat baik jenazah, kalau jenazah sudah dimakamkan, dimakamkan di padang, kemudian ada dari anggota
anggota keluarga, ketika kita di Yorok, itu mereka minta disalatkan jenazahnya secara baik. Gimana itu Ustaz? Sementara ada yang mengatakan kalau dia meninggal di Padang, dikuburkan di Padang, tidak ada hak lagi untuk disalat baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, jazakumullah khair. Jadi salat ghaib artinya jenazah yang ghaib. Ghaib itu artinya orang yang tidak di tempat. Nah, itu dikatakan ghaib. Nah, kadar berapa jauh orang tersebut dianggap ghaib sama dengan kadar seseorang dianggap musafir. Jadi dia dianggap musafir kalau sudah keluar dari kabupatennya atau kotanya. Jadi kalau kita mau melakukan sholat safar, kita harus keluar dulu dari kota kita atau kabupaten kita. Jenazah dianggap gaib kalau dia disolatkan dengan dikebumikan, itu beda kota atau beda kabupaten. Nah, sementara kalau dia dikebumikan di Padang, sholat gaibnya di Berok, itu bukan sholat gaib, itu namanya sholat hadir. Artinya menyolatkan jenazah dalam satu kota, maka tidak sah kecuali sholat di atas kuburnya. Jadi kita ramai-ramai datang ke kuburnya, lalu sholat di atas kubur, seperti yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang wanita yang menyapu Masjid Nabawi. Jadi di pagi hari Nabi bertanya, di mana wanita yang biasa nyapu masjid? Kata sahabat, ya Rasulullah, sudah meninggal tadi malam. Kenapa kalian tidak beritahu saya? Kata sahabat, kami khawatir mengganggu Tuhan, maka kami selesaikan saja tadi malam. Dimandikan, disolatkan, dikafankan, disolatkan, dikebumikan malam. Di pagi harinya Nabi bersabda, tunjukkan aku di mana kuburnya. Pergilah Nabi ke kuburnya dan Nabi solat di atas kubur dan memerintahkan sahabat berbuat shaf di belakangnya. Jadi kalau kita datang berziarah, datang takziah, orang kita kan beda. Takziah sebelum meninggal, sebelum dikuburkan dengan setelah dikuburkan itu istilahnya kan beda. Dalam syariat itu sama saja takziah. Kalau orang kampung kita melayat. Nah, bahasa daerah kita melayat. Ketika kita melayat ternyata jenazah sudah dikebumikan, maka kita langsung ke kuburan dan sholat di atas kubur. Posisinya sama seperti kita menyolatkan jenazah ketika hadir di depan. Menghadap ke arah kiblat, berdiri sajar kepala kalau jenazah laki-laki, di pinggang kalau jenazah perempuan, bacanya sama dan semuanya sama. Nah, jadi salat gaib itu tidak sah kalau jenazahnya masih dalam satu kota. Itu udah udah menurut istilahnya seperti itu. Dari kata-kata gaib itulah munculnya. Apa dalil salat jenazah gaib? Dalil salat jenazah gaib adalah Nabi menyolatkan jenazah Raja Habasyah, Raja Najasyi, Raja Habasyah yang masuk Islam. Ketika itu Nabi katakan, saudara kalian Najasyi sudah meninggal dunia, diberitahu oleh Allah. Maka Nabi mengajak sahabat menyolatkan Raja Najasyi di Madinah. Ini salat gaib antar negara, salat gaib antar provinsi, salat gaib antar kabupaten. Kemudian tidak ada salat gaib antar kelurahan. Nah, itu bukan dikatakan gaib. Nah,
Silakan. tambah sedikit juga. Iya. Kiranya jenazah itu belum dikuburkan di tempatnya. Apakah sudah bisa kita sholat gaib di tempat kita dengan jarak yang jauh? Jenazah itu dikuburkan di Belum dikuburkan di tempat dia dimakamkan. Belum dikuburkan lagi, tapi jarak kita dengan dia jauh. Boleh nggak kita sholat gaib dulu sementara tempat dia sendiri belum disalatkan? Nah, tapi beda kabupaten. Iya. Jadi syarat salat gaib. Nah, syarat salat gaib yang penting jenazahnya sudah dimandikan. Nah, walaupun belum dikafani, tapi hukumnya makruh. Kita dapat informasi dari kawan jenazahnya sedang ngapain sekarang? Sedang diapain, bukan sedang ngapain, sedang diapain artinya sedang dikafani. Akhirnya kita sholat gaib, itu hukumnya makruh. Tapi kalau sudah dikafani, walaupun orang lain belum menyolatkan, kita sudah boleh menyolatkannya. Nah. Yang sampai langsung informasi sholat gaib, InsyaAllah kita sholat gaib malam ini karena ada saudara kita yang meninggal di Payakumbuh, di Padang Panjang. Sebelumnya belum ditanyakan, sudah dimandikan belum? Baru meninggal. Kalau baru meninggal itu nggak boleh. Jadi untuk salat gaib harus informasinya lengkap. Nah, siapa yang mau disalatkan gaib? Satu, muslim atau bukan? Kadang kalau hari ini aneh-aneh aja. Mungkin aja almarhum sama orang kafir. Nah, itu ucapan tuh sudah dilakukan. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan dia dapat rahmat dalam kuburnya. Itu haram hukumnya mendoakan non-muslim supaya dapat rahmat dalam kuburnya. Nah, walaupun ini dianggap sebagai lelucon mungkin ya. Nah, kita mau salat gaib sefulan, agamanya apa? Mungkin orang marah kalau ditanya. Tapi satu saat nanti mungkin perlu untuk ditanya. Yang kedua, dikuburkan di mana? Jenazahnya di mana? Walaupun dikuburkan di Bukit Tinggi tapi jenazahnya masih di M Jamil, belum boleh. Yang ketiga, dia sudah dimandikan atau belum? Nah, ini 3 syarat. Pertama, sudah dimandikan atau belum? Yang kedua, jenazahnya ada di mana? Yang ketiga, muslim atau non muslim. Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang calo tadi, Ustaz. Karena kebetulan saya akan menjual free marketing dari perusahaan duplikan oli. Saya menjual oli, tapi saya tidak terbuka. Saya hanya kalau menjual doang, kalau menjual nggak apa-apa. Tapi dibolehkan oleh perusahaan itu menjual, dan saya sudah menjual ke banyak perusahaan. Itu kira-kira hukumnya bagaimana? Khair, insyaallah. Jadi syaratnya kita harus qobat dulu barang yang kita beli. Tidak boleh dari perusahaan oli kepada perusahaan pembeli tanpa masuk ke bawah kekuasaan kita. Jadi barang itu masuk dulu ke kekuasaan kita, walaupun ke perusahaan kita beli hutang, sebeli sekian drum hutang, kemudian masuk dalam wewenang kita. Setelah itu baru kita kirimkan ke perusahaan pembeli. Tapi kalau langsung aja perusahaan oli kirim ke perusahaan pembeli, kita cuman telepon saja, nah ini hukumnya tidak sah karena menjual barang yang belum dibawa kekuasaan. Jadi gini Ustaz, kalau perusahaan yang beli ini kan perusahaan Jepang semua, dia tidak mau lewat halo,
Dia tidak mau dilewat PT-PT kecil, dia harus dari perusahaannya langsung. Dan kita ditunjuk orang percaya di perusahaan itu, karena saya sendiri yang mengeluarkan dari perusahaan itu atas nama saya. Jadi walaupun surat jalannya dari perusahaan, barang itu dikirim dari perusahaan, tapi atas nama saya, karena memang saya yang mengeluarkan walaupun saya tidak tempat. Itu menurut saya. Bagaimana bisa mengeluarkannya kalau nggak di tempat? Iya, nanti nama saya yang ditulis itu, tanda tangannya atas nama saya. Karena atas nama Dasrul adalah atas nama, baru dikeluarkan biaya berapa harganya segala macam. Dikirim itu nama saya semua. Walaupun saya di sini. Karena perusahaan Jepang ini kayak perusahaan Indomobil, perusahaan mobil itu dia nggak bakal mau terima atas nama saya. Dia maunya atas nama perusahaan itu sendiri, perusahaan lubrikan itu. Saya hanya melobi saat awal, ini oli saya trial segala macam, oke, itu masuklah dari perusahaan itu sendiri. Nah perusahaan itu tidak bisa masuk karena memang saya memang orang Indomobilnya. Nah ini kan ya bilang calo bahasa saya, tapi saya free marketing bukan calo. Tapi tidak terikat, saya memang tidak mau terikat di perusahaan itu. Saya mau jadikan calon jangan, saya hanya free saja. Jadi, kalau saya lagi mau ya sekarang, kalau saya lagi mau saya nggak mau. Nah, itu hukum. Kalau itu sama dengan berarti apa ya? Apa dalam bahasa Arab? Sayembara namanya. Apa bahasa kitabnya? Ju'ala. Ju'ala artinya siapa? Harus ada komitmen dari perusahaan, kesepakatan antara. Tadi bilang apa? Calo bukan? Calo kan bahasa saya, bahasa keren itu kan marketing. Oke, marketing. Jadi antara marketing dengan perusahaan, dia bikin kesepakatan. Berapa kesepakatannya juga tidak boleh dalam bentuk persentase, harus pakai nominal. Jadi kalau kita bawa ke bahasa ju'ala, jadi seolah-olah perusahaan mengatakan kalau kamu mampu mencari pasar sekian, dapat keuntungan sekian, apakah bisa mirip seperti itu? Kalau bahasa dia enggak, harga saya sekian, jual silakan bebas. Jadi harga dia misalnya 50.000, saya menjual 100.000, 200.000, 400.000, juta, 50. Bebas, saya kasih kebebasan di situ. Dan itu hak saya penuh. Berarti Bapak bayar dulu, baru dijual? Nah, bayarnya tempo, dari perusahaan itu kan tempo semua. Nah, bisa tempo. Bayar tempo. Atau minimal 45. Nah, itu yang dibilang menjual barang yang tidak dikuasai, nggak masuk di bawah kekuasaannya. Harusnya Bapak harus isi tempat, atau ada ditunjuk wakil. Harus ada satu orang wakil di sana yang minimal keluar daripada perusahaan ke gerbang perusahaan, keluar itu dia yang apa? Dia yang bawa keluar. Itu syarat minimal. Karena ketika bergeser barang daripada perusahaan oli, itu akan jatuh kepada pembeli pertama yang akan dijual kepada pembeli berikutnya dengan harga sebebasnya, maka dia harus masuk barang itu di bawah wilayahnya dia dulu. Karena dalam hadis yang dikatakan tadi, la bai'u bima la yamlik, tidak boleh menjual barang yang belum dikuasai. Nah, kalau demikian solusinya adalah harus menunjuk satu wakil, nah, yang menggantikan posisi Bapak untuk mengambil alih, ya paling jarak 10 meter juga boleh. Yang penting dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya begini, ada tumpukan barang.
kita beli satu barang satu tumpuk. Nah, setelah kita beli barang satu tumpuk ini nggak boleh kita jual dulu sebelum kita geser tumpukannya ke sedikit saja ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau barang itu masih di tumpukan yang sama langsung kita jual kepada yang lain, menurut ulama fikih katakan tidak sah. Nah, katakan tidak sah. Dan dalam hal ini dibahas tuntas oleh para ulama bagaimana mengkobat barang. Kalau itu kebun bagaimana standar dikobat, kalau itu rumah bagaimana pengobatnya, kalau dia barang ringan bagaimana dianggap dikobat. Jadi itu detailnya di dalam bab-bab fikih, kapan barang itu masuk dalam wilayah seseorang sehingga dia berluasa atau dibolehkan oleh syariat untuk menjual kepada orang lain. Cukup insyaallah. Mohon maaf kalau salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.